Sintayong sendiri mengaku telah mempelajari secara menyeluruh kekuatan dan kelemahan Taeguk Warriors yang dilatih oleh Hwang Sun-ho. Korea Selatan ketakutan melawan Indonesia. Pelatih Korea Selatan Hwang Sun-ho menyebutkan mereka lebih baik melawan Jepang daripada melawan Indonesia. Sintayong optimis hadapi Korea Selatan. Titik terang naturalisasi oleh Romedi. Thailand lagi-lagi bikin malu ASEAN. Simak informasi selengkapnya. Di Asia Tenggara cuma Space Indonesia sama Update. Vietnam yang lolos. Thailand sama Malaysia nggak lolos, guys. Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah mengkonfirmasi bahwa Nathan Joeon diperbolehkan oleh SC Heerenveen untuk bergabung kembali dengan skuad U23 Indonesia di ajang Piala Asia U23 Nathan sudah diizinkan toh. Hal itu tak terlepas dari kemarin kan negosiasi kembali yang ke dilakukan klubnya secara Nathan. intensif kepada klub Belanda tersebut. Bahkan Ini Nathan lobby-lobbynya telah Pak Erick bertolak ke Thohir Qatar untuk luar mempersiapkan biasa, weh. pertandingan berikutnya melawan Korea Selatan. Erick Thohir sendiri mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung proses tersebut, terutama mengarahkan pandangan pada pertandingan selanjutnya melawan Korea Selatan dengan tim yang lengkap. Erick Thohir sendiri khusus mengapresiasi para supporter yang secara aktif menyuarakan dukungan mereka di media sosial, yakni agar Nathan bisa dilepas oleh klubnya. Ini merupakan kali keempat Erick Thohir Lobby-lobby terbang langsung kelas dalam upaya Erick memastikan Thohir. skuad terbaik Gila emang. untuk Sintayong. Padahal Laga kemarin perempat janjiannya final Piala cuma Asia U23 2024 antara 7 hari loh kalau nggak Indonesia salah. U23 kontra Korea Selatan membuat anak Sintayong yakni Shin Jae-won memilih untuk berkhianat. Sebab Shin Waduh. Jae-won mendeklarasikan bahwa dirinya lebih memilih untuk mendukung skuad Garuda Muda ketimbang Taeguk Warriors Junior. Hal itu disampaikan via Instagram story-nya. Menariknya, pengamat sepak bola Korea Selatan Park Moon-seong juga angkat bicara soal duel kedua negara tersebut. Dirinya mengaku bahwa timnas U23 Indonesia sebenarnya bukanlah lawan yang perlu ditakuti oleh Korea Selatan. Park Moon-seong berkaca dari sejarah panjang Indonesia yang kerap inferior saat jumpa Korea Selatan di level usia 23 tahun. Meski begitu, kondisinya berubah usai Sintayong datang sebagai pelatih timnas Indonesia, termasuk di level U23. Sintayong sendiri menjadi alasan timnas U23 Indonesia kian diwaspadai, termasuk oleh Korea Selatan sendiri. Pelatih timnas Indonesia U23 Sintayong merasa lebih rileks menghadapi pertandingan melawan Korea Selatan U23 di babak perempat final Piala Asia U23 2024. Let's go, Uji Yasin. Yang mana akan berlangsung Uji pada Yasin hari Tayong. Jumat dini hari. Sebab waktu istirahat para Melawan pemain negaranya Indonesia sendiri, lebih coy, panjang ini berat dibandingkan sih. dengan Korea Selatan. Menjelang pertandingan di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha. Sintayong sendiri mengaku telah mempelajari secara menyeluruh kekuatan dan kelemahan Taeguk Warriors yang dilatih oleh Hwang Sun-ho. Pertandingan ini juga akan menjadi momen sentimental bagi Sintayong. Pasalnya ini bener. akan jadi ajang bagi Sintayong untuk membuktikan diri ke masyarakat Korea Selatan. Sintayong lebih Sebelumnya, milih mana Sintayong ya? sempat mendapatkan Mengalahkan aksi yang negaranya kurang sendiri terpuji, atau yakni pelemparan telur oleh supporter Korea. membela Konoha? Alasannya karena mereka gagal lolos dari babak fase grup Piala Dunia 2018. Mendapati nasib timnas Indonesia U23 yang mujur, masyarakat Malaysia tampak iri. Pasalnya perjuangan timnas Malaysia U23 di Piala Asia U23 2024 sendiri berbeda jauh dengan skuad Garuda Muda, di mana Malaysia U23 Harimau kalah di 3 laga Harimau grup D. Malaya. Alhasil sudah gagal Mereka melesat cuma ke perempat final. Malaysia U23 juga dapat 1 harus poin, finish guys. sebagai juru kunci Masukin dengan gol 1 0 loh poin. selama ini. Sontak saja publik Malaysia lewat akun TikTok Aduh, @alfikruni itu pun memuji paling penampilan timnas gol hadiah ya. Indonesia U23. Dengan kinerja yang fantastis dari Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan, mereka merasa Garuda Muda layak lolos ke perempat final. Seperti itu membantai Yordania, Garuda benar-benar mendominasi sepenuhnya. What a game! Selangkah lagi bagi Indonesia untuk lolos ke Olimpiade Paris. Let's go. Sementara Malaysia masih mengenang Bentar lolos lagi, cuy. Olimpiade zaman Olimpiade Paralympico. sudah di depan Sindir mata, akun guys. TikTok @alfikruni Ini Uji untuk Yasin timnas harus Malaysia U23. Harus bisa nih, targetnya 4 besar Sebagai katanya. raja sepak bola ASEAN mulai dipertanyakan setelah meraih hasil buruk dalam beberapa turnamen terakhir, baik level senior maupun kelompok Thailand ya. umur. Dimulai dari kualifikasi Piala Dunia 2026 Kemarin zona dibantai, anjir. Asia, setelah melewati 4 pertandingan, Thailand kini terancam gagal lolos ke putaran berikutnya.
Adapun satu-satunya negara ASEAN yang saat ini menempati posisi 2 tim teratas di grupnya adalah Timnas Indonesia. Sementara di Piala Asia 2023 yang digelar awal tahun ini, Thailand juga hanya sampai di babak 16 besar. Tapi Vietnam hoki cuy. Indonesia Apa itu masuk di grup sejarah mencapai fase tersebut. tim yang lemah anjir. Terbaru timnas Hoki itu U23 Vietnam. Thailand gagal total saat tampil di Piala Asia U23 Kemarin 2024. melawan Uzbekistan juga dibantai Indonesia kan. menjadi satu-satunya negara ASEAN yang lolos 3-0 ke babak loh. knockout baik di Hoki itu Piala Asia Vietnam. U23 maupun Piala Asia Senior. Melihat prestasi yang cukup jomplang antara Thailand dan Indonesia dalam beberapa turnamen terakhir, mungkin memang sudah waktunya bagi negeri Gajah Putih itu untuk melepaskan statusnya sebagai Raja ASEAN. Interaksi menarik terjadi antara pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong dengan dua pemainnya yakni Marcelino Ferdinand dan Rizky Ridho, yakni jelang laga perempat final Piala Asia U23 2024 kemarin. Timnas. Sintayong diketahui mengunggah rangkaian foto di Instagram yang memperlihatkan momen dirinya dan pemain berjuang melawan Yordania dalam match day terakhir grup A. Salah satu unggahan Sintayong memperlihatkan dirinya dan Marcelino Ferdinand di ruang konpres. Menariknya STY salah menandai akun pemain KMSKDZ tersebut. Menyadari adanya kesalahan, Marcelino pun langsung mengungkapkannya di kolom komentar. Lucunya dia mengadu kepada sang kapten Rizky Ridho. Rizky Ridho pun membalas komentar Marcelino dengan meminta Sintayong untuk memfallback akun Instagram Marcelino. Sebelumnya, Sintayong sendiri juga menyindir umpan cuek Rizky Ridho pada sesi recovery para Umpan pemain. cuek. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengapresiasi Tapi kelas sih keberhasilan itu. Timnas Indonesia U23 Golnya yang berhasil lolos ke babak perempat final Piala Asia luar U23 biasa sih, guys. 2024. Bojan Hodak menilai torehan tim asuhan Sintayong akan berdampak positif untuk sepak bola Indonesia termasuk kompetisi BRI Liga 1. Pemain-pemain muda yang tampil bisa menyerap Memang berbagai Sintayong ilmu untuk masa depannya. berhasil Pengalaman mengangkat tampil di level ranking internasional FIFA pun menjadi Indonesia bekal loh. pemain, tidak hanya tampil bersama tim Garuda, namun saat membela Padahal klub. sebelum Sintayong Bojan guys, sendiri percaya ranking situasi itu akan Timnas membuat Indonesia pemain berapa? tampil lebih baik dengan 170 pengalaman coy. yang didapat. Sekitar segitu loh. Sekarang Sayang karena Sintayong Nova Arianto 134. berharap Timnas Indonesia U23 Itu jadi naik inspirasi pesat, bagi anjir. anak-anak Timnas Indonesia U16. Sebab Ini kalau Garuda bisa Nusantara masuk kini final, tengah bersiap menatap Piala AFF U16 2024. Kayaknya ranking Indonesia naik Nova 125 Arianto menginginkan kayaknya. anak asuhnya yang saat Naik ini pesat sedang lagi, guys. menjalani pemusatan Tapi latihan semoga ya atau bisa TC menang ya. benar-benar serius. Menurutnya tidak ada yang tidak mungkin jika seorang pemain ingin bekerja keras. Ya, benar. Sebab semua itu telah dibuktikan oleh Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Terlebih para pemain Timnas Indonesia U16 kelak akan menjadi pemain-pemain masa depan skuad Garuda. Seperti Apalagi kan diketahui, Timnas Indonesia itu U16 masih umur saat ini tengah U23 menjalani kan. TC di Yogyakarta Kemarin di sejak 18 senior kan April melawan 2024. Vietnam itu kan Walau tidak dipimpin Nova yang pakai sedang U23 bertugas cuy. bersama Timnas Indonesia Mereka U16, Vietnam kan pakai TC apa dipegang oleh Timnas asisten senior kan. pelatih Haryanto Indonesia Prasetyo pakai Adi U23 loh. Utomo. Skuad Garuda Nusantara Itu akan nanti mengikuti jam agenda terbangnya penting itu, pada cuy. tahun ini, Pengalamannya yaitu lebih Piala banyak AFF menurutku. U16 dan kualifikasi Piala Asia U17. Jadi kalau mereka sudah Selain itu juga berharap lolos ke udah Piala Dunia U25, U27 itu udah kelihatan Ragnar prestasi-prestasinya. mengaku penyerang FC Utrecht oleh Romeni sedang memikirkan soal naturalisasi agar bisa memperkuat timnas Indonesia. Hal itu diungkapkan Ragnar dalam wawancara di kanal Ragnar Yusa orang Nugraha. Temanggung. Ragnar mengaku juga kerap bercerita soal pengalamannya bersama dengan tim Merah Putih. Pemain Fortuna Sittard itu pun berharap nantinya Romeni bisa mengikuti jejak membela tim Merah Putih. Terlebih Ayo, Romeni yang baru sini aja berusia Romeni. 23 tahun sudah Bela timnas berkomunikasi ini dengan loh. Ketum PSSI Erick Thohir soal rencana naturalisasi beberapa waktu yang lalu. Dia cerita ke saya kalau sekarang lagi memikirkan tentang itu, naturalisasi dengan baik-baik. Dia bilang juga senang sekali melihat banyak support dari orang-orang. Ini hal yang harus dipikirkan baik-baik tentunya, dan dia bilang kalau sudah memilih dia akan kasih tahu saya. Ujar Ragnar Oratmangun. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga. Salam olahraga. Laga melawan Korea Selatan ini adalah laga yang berat bagi pelatih kita, Uchiha Sintayong ya. Dikarenakan Sintayong lebih memilih mengalahkan negaranya sendiri atau membela Konoha ya. Namun Korea Selatan pun mewaspadai timnas Indonesia ya, dikarenakan timnas Indonesia sekarang bukan level Asia Tenggara lagi teman-teman. Semoga Sintayong bisa mengeluarkan semua yang dia punya dan tidak setengah-setengah teman-teman, dan membuat Indonesia memperoleh kemenangan atas Korea Selatan ya.
Ya semoga sih menang 1-0 sudah cukup sih teman-teman. Soalnya ini lawannya berat cuy, bukan lawan Vietnam lagi, bukan lawan Asia Tenggara ya, ini Korea Selatan yang sering apa itu masuk Piala Dunia cuy. Ini kalau menang 1 aja sudah rekor, sudah pecah ya, sudah mencetak sejarah cuy. Ya semoga aja menang ya. Kalau draw sih gua tetap gak apa-apa sih. Segitu dulu video kali ini. Jika kalian suka video ini, klik tombol like-nya dan jangan lupa subscribe channel Garuda Space, link ada di deskripsi video. Dan jangan lupa subscribe juga channel aku. Dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. Oke, bye.